sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Namun satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dan nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Tetap bangkit berdiri sebentar. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca dua ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dan ayat 34. Ini termasuk ayat-ayat top ya. Banyak orang hafal, khususnya yang ayat 33. Boleh dibantu kalau tidak terhubung. Oke. Tolong dibuka Alkitab, saudara. Ya. Kalau manual Alkitab, kalau elektronik Alkitab ya. Matius 6 ayat yang ke-33 ya. Dan 34. Jangan baca dalam hati, tapi suarakan, perkatakan. Kita sudah terlalu banyak simpan di hati ya. Makanya sekarang mesti diperkatakan. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Keempat, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kasih tambahannya boleh gini, sayang. Kasih tahu sebelah saudara, kesusahan sehari cukup untuk sehari, sayang. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, melakukan, memperkatakan, dan membagikan firman. Ingat Bapak Ibu, jangan dulu sebentar. Iya, kalau ini aktif banget. Ya, luar biasa. Sudah Oma? Sudah. Saya juga sudah lupa sama ya. Ada 5M kunci bahagia. Yang berbahagia mereka membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan silakan duduk kembali. Haleluya. Tentunya atas nama bangsa Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kombes Birawa Braja Paksa. Wah, haleluya. Kata birawa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Birawa itu artinya berani, tapi ramah. Ibu berkata so sweet, berani tapi ramah. Tapi ada karakter yang kedua yang mengejutkan. Birawa itu suka dimanja, tapi sekaligus memanjakan pasangan. Orang Surabaya bilang asoy pade, mantap ya. Tapi yang kata braja itu berasal dari kata Jawa, itu bola api yang bergerak secara cepat. Waduh, itulah the Holy Spirit inside of you. Itulah Roh Kudus yang di dalam kita. Nah, kalau kata paksa itu dalam etimologi bahasa Yunani, bahasa Indonesia, itu artinya sebuah keinginan yang sungguh-sungguh supaya tercapai. Saya berdoa supaya keinginan Bapak, kerinduan Bapak tercapai. Dan saya berdoa supaya jadi Kapolri. Itu dong. Beberapa orang saya temukan ketika mereka masih perwira menengah gitu, dan saya berdoa, saya berkata, ingat ya, Indonesia butuh jenderal-jenderal yang takut Tuhan. Puji Tuhan, beberapa mereka sudah jenderal. Haleluya. Perkataan hamba Tuhan diurapi Tuhan. Kalau sudah tidak percaya, tolong angkat tangan kanan sudah. Ya, semuanya angkat tangan. Angkat tangan kanan saja. Gerakan seperti ini. Lalu buat gerakan seperti ini. Jadi, saya buktikan perkataan saya berkuasa. Ditinjau dari ilmu berkhotbah, durasi waktu khotbah itu cuma 4 jenis khotbah di seluruh dunia. Ingat baik-baik. Pertama, khotbah yang panjang dan jelek. Semua akan berkata tiada maaf bagimu. Jangan harap kamu diundang ke sini lagi ya. Panjang jelek. Tipe khotbah yang kedua, khotbah yang panjang dan bagus. Masih bisa dikritik. Jemaat berkata bagus sih bagus.
Tapi lu tahu capek gua, lapar, kepanjangan gitu ya kan. Apalagi Mazmur 23 tergenapi, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku ya. Tadi saudara sibuk menyanyi, saya sibuk memilih yang mana. Haleluya. Jenis khotbah yang ketiga, khotbah yang pendek dan jelek. Ternyata jemaat masih memaklumi. Mereka berkata, pendeta juga manusia. Nah ya, mungkin pendeta dalam pergumulan, jadi kita bisa maklum lah. Tapi ada khotbah yang nomor 4, khotbah yang pendek dan bagus. Doakan Bapak Ibu supaya saya berkat nomor 4 saja. Ini tidak menyinggung pasangan 1, 2, 3 sekalipun. Haleluya, saya netral di sini. Tapi saya bukan golput, pasti memilih. Saudara kasih Tuhan, begini. Tahukah saudara bahwa kalau saudara ingin mencapai daya guna yang luar biasa dalam hidup kekristenan kita, maka Anda tidak boleh sembarang hidup. Anda tidak boleh berkata begini, gue mengalir aja deh. Ada banyak saya ketemu pengusaha-pengusaha, gimana bisnisnya? Mengalir aja Pak. Ketemu hamba-hamba Tuhan, gimana pelayanannya? Mengalir aja Pak. Pertanyaan saya, mengalir kemana? Hati-hati saudara, kalau yang satu ini boleh. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Apa itu? Bengawan solo tadi bendera itu. Bapak kok diam saja? Kamu yang pegang. Udah terlambat. Silakan sungai air Bengawan Solo mengalir sampai laut, tapi hidup saudara dan hidup kita tidak boleh sembarang mengalir. Amen. Saudara harus punya tujuan dalam hidup kita. Ada ungkapan berkata begini, the greatest tragedy in our life is not death, but life without a purpose. Tragedi terbesar dalam hidup kita manusia bukanlah kematian, tapi sesungguhnya hidup tanpa tujuan. Ini bahaya saudara. Yaitu tadi mengalir. Bayangkan Anda tadi ke rumah, seharusnya Anda tujuannya ke rumah Pak Birawa, tapi ketika Anda tiba-tiba blank dan orang tanya, kamu pergi kemana? Gua nggak tahu kemana. Gua ikuti perasaan gua saja. Maka saudara harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Maka saudara tegas, saya akan ikut persekutuan doa di tempat Bapak Kombes Birawa. Itu jelas ada tujuannya. Hidup itu seperti itu. Tapi statement kedua yang penting berkata begini, and there is also the greatest mistakes in our life is life without prioritization. Kesalahan terbesar dalam hidup kita adalah bila kita hidup tidak punya prioritas. Itu kesalahan terbesar. Yesus mengajarkan kita, menghindarkan kita dari segala kesalahan terbesar, menghindarkan dari hidup yang dipenuhi dengan penyesalan-penyesalan, menghindarkan kita dari hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran demi kekhawatiran, menghindarkan kita dari hidup yang saudaraku tak menentu. Apa itu? Kunci F, bukan kunci F-nya ya, tapi ini isinya. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, oh maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh haleluya. Yesus berkata, ini yang harus diutamakan, ini harus nomor satukan lebih dari apapun dalam hidup kita. Dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Amin. Ini bukan cuma sekedar prioritas biasa, ini harus menjadi prioritas puncak dalam hidup setiap kita. Seek first the kingdom of God and righteousness. Dan dia berjanji, and all these things shall be added to you. Semuanya akan ditambahkan, kecuali tambahkan istri, tambahkan suami. Jangan berpikir yang macam-macam. Satu saja nggak habis-habis. Saudara dikasih Tuhan, what is the kingdom of God? Sekarang pertanyaannya, apa sih sesungguhnya kerajaan Allah itu? Kenapa Yesus mengajarkan kita harus mengedepankan kerajaan Allah?
Dalam bahasa Yunani kata kingdom di sini, kerajaan, itu berasal dari kata basilea. Katakan bersama saya, basilea. Basilea itu mengandung dua makna penting. Yang pertama adalah government, and the second is governance. Yang pertama adalah government, pemerintahan. Saudara dikasih Tuhan, maksudnya apa? Begini dia. Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia untuk membuat agama baru. Saya ulangi, Yesus tidak pernah dalam Alkitab menyatakan dia datang membuat agama baru, termasuk agama Kristen. Penyebutan kata Kristen bukan muncul dari dalam gereja. Penyebutan kata Kristen muncul dari luar gereja ketika mereka melihat jemaat di Antioquia, jemaat yang luar biasa itu, mereka berkata mereka orang Kristen. Saudara, Yesus datang justru untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah itu nyata di planet bumi ini. Sejak kejatuhan Adam Hawa, kerajaan Allah itu tanda petik seperti menghilang. Tapi dia datang untuk mengembalikan supaya pemerintahan Tuhan itu, perhatikan government, pemerintahan itu berlaku penuh di dalam kehidupan manusia. Saudaraku, bicara soal pemerintahan, ini penting. Kenapa? Sebab banyak orang Kristen mengaku Kristen, saudaraku, yang rohani cuma waktu kebaktian. Tapi begitu di luar suasana kebaktian, mereka nggak rohani lagi, rohana. Kalau ada nama rohani bukan saudara, maksud saya. Mereka sangat bertentangan sekali, gak seperti pada waktu mereka kebaktian. Saudaraku, saya ada darah Manado ya. Papa saya orang Jawa asli, mama saya orang Manado asli. Campuran Jawa Manado kayak Yahudi gitu ya. Lalu menikahlah saya dengan seorang wanita keturunan Chinese Tionghoa. Jadi saya disebut kalau orang Chinese bilang Iniren. Lalu istri saya Cumpuren. Lalu anak-anak saya Campuren. Anak bapak tiga ya, sama Pak. Saudara dikasih Tuhan, mau saya katakan kepada saudaraku, keluarga kami khususnya yang dari Manado, orang lahir langsung Kristen. Rupa banyak orang Ambon di sini, toh orang Batak. Terutama orang Manado, Pak, orang Ambon, orang Batak, lahir bayinya itu bernangis, enggak Pak, nangisnya begini, langsung Kristen. Terima telepon, bukan halo, enggak Pak, halo, itu nyanyi. Betul nggak saudaraku? Oh, kalau famili saya Pak, kalau jalan ke Sandung, darah Yesus, darah Yesus, bukan nama-nama Tuhan. Tapi selesai kebaktian, cap tikus bagai Jo. Cap tikus itu minuman yang sangat keras, 40-50% kadar alkoholnya. Dan di kampung halaman mama saya, pabriknya ada di sana. Oh, orang bilang. Saudara dikasih Tuhan, apakah seperti ini? No. Kalau Anda sadar pemerintahan Kristus, maka Anda akan bersifat rohani, bersikap rohani waktu kebaktian. Ketika Anda keluar dari tempat kebaktian, Anda akan tetap bersikap rohani. Karena pemerintahannya berlaku bukan cuma di dalam gedung gereja, pemerintahan kerajaan Allah berlaku di seluruh area kehidupan manusia. Amin. Ada orang berkata, ya jangan apa-apa, tolong pergi di tempat pelacuran, enjoy di sana, itu cewek-cewek mahendol. Iya ada di sana, ada hadirat Tuhan di sana. Masa Tuhan hadir di kompleks pelacuran? Saya mau kasih tahu pada saudara, hadirat Tuhan, pemerintahan Tuhan ada di mana-mana. CCTV yang dipasang di rumah ini hanya terbatas. Tadi saya ke toilet, permisi tadi nggak? Permisi, minta tolong sampai Pak Johan, Pak Pendeta ya, saya bilang, dia rupanya sudah menguasai rumah ini Pak ya. Langsung saya tanya, saya tidak ada CCTV di sana. Tapi tahukah saudara, CCTV kita terbatas, CCTV pemerintahan kerajaan Tuhan ada di mana-mana. Halo. Makanya jangan coba-coba saudara bermuka dua. Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Pemerintahan, makanya Tuhan bilang cari dahulu, prioritaskan supaya enggak kita bukan jadi pribadi orang Kristen yang amu, anah, afik. Tahu singkatan munafik? Bukan nabi pikiran kotor. Bukannya nabi, pikirannya enggak karuan. Maka buat orang-orang seperti ini,
cocoklah lagu ini, kunci G, Pak. Ya. Orang seperti ini biasanya saudara, mereka pakai topeng-topeng dalam kehidupan mereka. Saya udah berkali-kali melayani ya, ada suami istri menikah, nggak lama menikah, minta konseling, khususnya perempuan, nangis. Saya tidak menyangka ternyata selama ini pacaran topeng semua. Dari mana udah kami mau berkata nggak boleh cerai. Maka buat kasus-kasus seperti ini yang suka bermain sandiwara, maka ini cocok buat setiap kita. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Referen langsung. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Capek main sandiwara. Junot, jangan coba bersandiwara dengan saya. Beritahu saya. Ya. Apalagi dengan Tuhan. Tidak bisa. Makanya Tuhan bilang, seek first the kingdom of God. Itu harus nomor satu. Biarlah kamu jadi apa adanya. Ya, yang masih suka sandiwara, yang masih suka pakai topeng, lagu ini cocok lagi buat saudara. Pak, pokoknya tendangan gila ya, Pak. Iya ya. Iya. Siap. Ini sangat rohani sekali lagi. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu, biar ku lihat wajahmu. Apa sedihnya sebuah rumah tangga apabila didapati istri ataupun suaminya semuanya sandiwara. Wow, saudaraku, tapi saya suka nama bapak itu yang birawa itu, Pak. Karena menurut bahasa Sanskerta itu seseorang yang manja. Saya tahu bapak manja. Kadang-kala maaf, walaupun dia kombes. Dia itu kadang-kala muncul sifat kekanak-kanakannya. Kadang-kala. Kalau perempuan sudah jangan tanya lah. Perempuan itu sudah sering kali kekanak-kanak. Ya, tapi dia jadi penolong buat kita. Yes. Amin. Nah, bapak suka dimanja, tapi seharusnya lihat menurut arti katanya suka memanjakan istri. Aduh. Saya baca ini rasanya bener nggak ini ya? Jangan cuma dibulet-bulet. Hatiku perok nih. Pasti asli. Sebab kerajaan Allah pertama kali harus ditegakkan dalam institusi yang paling kecil di dunia ini. Itulah keluarga. The first institution that the Lord has made is not a government like this country. Institusi pertama yang Tuhan buat itu bukan negara. Institusi yang Tuhan buat pertama kali bahkan bukan gereja. Alkitab bilang institusi pertama yang Tuhan buat di planet bumi ini adalah sebuah keluarga. Kata keluarga dalam bahasa Ibrani adalah bayit. Kata bayit itu ada dua arti. Ingat baik-baik ya. Pertama, the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu merasakan home, rumah. Nah, bahasa Inggris kata rumah ada dua jenis kan? Satu house. House itu ini bangunan fisiknya. Ada tangganya, ya kan? Ada kamar-kamarnya, ya. Lalu arti kedua, home. Home itu adalah atmosfernya. Rumah boleh sederhana, tapi kalau atmosfernya surga, indah sekali kan? Tapi jauh lebih baik rumahnya bagus, atmosfernya surga. Dan itu saudaraku, bagi kita yang mau takut akan Tuhan, mengedepankan pemerintahan kerajaan, apapun keadaan rumahmu, fisiknya rumahmu, asal Kristus jadi raja di sana, maka home sweet home, home blessed home menjadi bagian setiap kita. Yang percaya berkata,
saudaraku ya. Lalu kemudian arti kedua dari kata keluarga, bait itu the place that you can find your spot. Seperti tempat kamu menemukan spot itu titik bahasa Inggrisnya. Ingat, dunia internet mengenal istilah hotspot. Apa itu hotspot? Suatu area di mana signalnya paling kencang, mentok. Kalau orang hari dulu S berapa? S5 sampai mentok. Itu zaman orang hari dulu. Saudara kasih Tuhan, ini dia yang penting sekali. Sebab kalau tidak seperti ini, banyak keluarga-keluarga di luar ruangan ini nih Pak ya, di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Komunikasi suami istri, orang tua anak bukan hotspot yang nyambung, yang cepat, gampang dimengerti, tapi justru terjadi blank spot. Pernah main HP terus, halo, hilang sinyal. Maka kita berusaha membeli sinyal. Nggak bisa membeli signal. Saudara ini kok serius sekali sih? Ada yang pernah Pak beli signal? Nggak bisa kan? Kalau saya, Bapak Ibu manggut tak seperti itu. Kalau saya salah dikoreksi gitu. Pendeta juga manusia. Jadi saudara kasih Tuhan, banyak rumah tangga, orang tua anak hubungannya bukan cuma blank spot, tapi blind spot. Titik buta. Kalau orang Jakarta bahkan bilang, Tuhan menghendaki hubungan keluarga kita. Kalau pemerintahan, the government of the kingdom of God menguasai hidup suami istri dan anak-anak, maka atmosfer surga terjadi di rumah. Karena hubungan suami istri, anak-anak hot spot. Kalau hubungan suami istri itu komunikasinya hotspot, saya percaya urusan ranjang hot. Beberapa sama tinggal kenangan Pak Pendeta. Masih manusia, kadang-kadang ada yang kita ditinggal sama pasangan kita. Ketawanya Pak agak memilukan gitu. Halo, saya mau beritahu, kalau pemerintahan Kristus, kerajaannya di keluarga kita, surga tidak jauh. Surga dimulai dari keluarga saudara. Ini yang harus saya tekankan saudara. Ya, makanya muncul istilah home sweet home, home blessed home. Saya banyak melayani orang-orang di Jakarta, bahkan ketemu orang-orang kaya, konglomerat, konseling misalnya. Lalu kemudian banyak pertanyaan seperti ini Pak Pendeta, uang buat saya tidak ada masalah, tapi tunjukkan bagaimana saya bahagia. Oh saudaraku, bahagia itu sederhana saja. If you put the kingdom of God, kalau kamu meletakkan pemerintahan Kristus itu, memerintah atas hidupmu, bukan cuma di suasana kebaktian seperti ini, di seluruh aspek hidupmu, di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, dan di apapun dalam hidupmu, maka jaminan kamu akan berbahagia. Itu perintah yang siap. Amin. Oke. Lalu kemudian itu yang government. Pengertian yang kedua adalah governance. Governance itu bicara tata kelolanya. Halo saudaraku, berapa banyak saya ketemu orang Kristen lemah masalah tata kelola. Rajin berdoa, rajin, tapi utang jalan terus. Gali lubang, tutup lubang, hidup rumah tangganya, ekonominya. Kenapa saudaraku? Padahal rajin berdoa. Sebab Anda tidak melakukan bagian Anda. There is God's responsibility and there is also our responsibility. There is God's part and there is also our part. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan melindungi, memberkati, tapi bagian kita mengelola. Kelola uangmu, kelola waktumu, kelola tubuhmu. Tuh lihat Pak Andika perkasa itu, perkasa sungguh kan? Lihat jadi orang Surabaya dempal kabeh, six pack. Kalau saya one big pack, and also the whole pack. Kenapa kita seringkali sakit-sakitan? Konsumsi makanan kita tidak kelola.
Suka tertawa, Tuhan, kenapa mau izinkan terjadi? Kalau saya malaikat itu ya, sahabat, salahmu sendiri. Maret 2020 ketika COVID baru datang ke Indonesia, saya sudah kena COVID. Saya terbaring selama 16 hari di rumah sakit Mitra Keluarga. Hari itu tidak ada obat. Hari itu tidak ada vaksin. Dokternya ngaku kepada saya, kami harus mencoba obat yang mana. Mulai dari hydroxychloroquine, ya, yang ternyata akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, merusak fungsi jantung. Dan seterusnya berganti-ganti. Saudaraku, di rumah sakit tersebut Roh Kudus datang kepada saya dan dia berkata begini, to protect your body from evil is my business. Untuk melindungi badanmu ini dari sakit penyakit, urusanku, kata Tuhan. Dari yang jahat, urusanku. Melindungi kamu dari yang jahat, urusanku, kata Tuhan. But to protect your health is your own health, your own business. Untuk melindungi kesehatanmu, urusanku sendiri. Halo, ya. Saudara, kenapa kita cari lubang tutup lubang? Kita seringkali tidak pernah atur keuangan kita, bikin budget gitu loh. Lalu jangan sampai keluar pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu bukan perkataan omong kosong. Itu firman, dan firman itu adalah the constitutional of the kingdom of God. Itu konstitusi kerajaan Allah, tidak pernah salah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 udah sekian kali mengalami apa? Perubahan. Istilahnya apa itu? Amandemen. Tapi siapa yang bisa merubah undang-undang pemerintahan kerajaan Allah? Tidak ada ceritanya, saudara. Sebab itu kalau kita kelola waktu kita kelola keuangan kita kelola tubuh kita kelola segalanya, saudaraku, maka saudaraku, surga tidak jauh. Surga Anda rasakan di planet bumi ini. Yesus berdoa, let your kingdom come and your will be done. Di mana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi, saudara. Jangan nunggu di surga sana. Di surga memang luar biasa, tapi selama kamu hidup di muka bumi, ketika prinsip kebenaran terjadi, kamu kedepankan pemerintahan kerajaan Allah, kamu kelola dengan baik, saudara bisa mengalami surga nyata di muka bumi. Amin. Itu firman mengatakan. Halo saudaraku, ayo kita buat sesuatu yang radikal dalam diri kita, merubah semua hal-hal yang salah selama ini. Atur keuangan saudara. Saya bersyukur menikah dengan seorang wanita yang namanya Nancy Limantono ini. Dia pendeta muda dan ternyata dia pintar keluar duit. Nah, saya ini ada dalam lagi. Orang Nabi itu kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, mereka punya semboyan, biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Ambon lain, Ambon bilang action today, mampus tomorrow. Cuma bagaya. Dan dia atur, kita pendeta, saya digaji oleh gereja. Saya sudah janji, saya seorang akuntan, ya, saya pernah kerja di kantor akuntan publik. Terus Tuhan panggil saya sepenuh waktu, tinggalkan pekerjaan. Jadi saya nggak boleh terlibat dalam bisnis. Jadi cuma bergantung dari Injil. Jadi saya digaji oleh gereja. Dan dapat berkat lagi, misalnya kalau diundang pelayanan biasa, Pak Pendeta, ini PK, apa, pengajuan kasasi, persidangan kasasi, itu biasa. Ya. Tapi dengar saudara, karena istriku pandai kelola, atur sedemikian rupa, saya punya 3 orang anak, 3-tiganya lulus kuliah di Amerika Serikat. Jadi seorang pendeta, saudara, it's all depend your decision right now. Semua tergantung keputusan kita. Makanya Yesus bilang, seek first, cari dulu, kedepankan, prioritaskan itu. Kalau kamu mengizinkan pemerintahanku berlaku, termasuk di pikiranmu, di matamu, di perasaanmu, dia harus jadi raja di atas segala raja. Maka percayalah saudara,
penyertaan, pelindungan, sekalipun mungkin proses kehidupan tetap diizinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata orang yang masuk dalam kerajaan Allah akan seringkali mendapatkan aniaya. Gak apa-apa. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya kok. Yesus pernah mengalami penderitaan. Kalaupun kita diizinkan mengalami itu, Alkitab berkata itu adalah kasih karunia, itulah kemuliaan. Gak apa-apa. Bukan berarti kita hidup dalam kerajaan Allah tidak ada masalah. Justru seringkali Tuhan izinkan masalah. Tujuannya apa? Membentuk karakter kita supaya semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya 43:21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku, ya, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Lihat urutannya, pembentukan dulu, baru kemasyuran dikatakan. Terjemahan lain berkata, Yesaya 43:21 tadi, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Lihat urutannya, proses dulu, baru kemuliaan dinyatakan. Halo. Amin. Untuk menjadi seorang kombes tidak bisa langsung kan, harus lewat dulu, mulai dari IDA itu, lalu AKP komisaris dulu, lalu ajun komisaris kombes, habis ini baru bintang 1, lalu bintang 2, ya, lalu bintang 3 dan bintang 4. Saya berdoa Bapak ada di sana. Seek the kingdom of God and righteousness. Saudara berkasih Tuhan. Oh, saya sudah lupa tekan ke saya. Ambil nafas dulu. Jelas ya, jelas. Jadi izinkan pemerintahnya berlaku. Izinkan pula saudara melatih sekarang tata kelola ini. Yes. Kelola. 2 bulan lalu saya diminta mendoakan seorang ibu-ibu. Dia seorang Instagramer yang sudah 270.000 followers. Ya. Kena kanker payudara. Lalu waktu saya doakan, tiba-tiba dia bermanifestasi. Makanya menutup saya sambil berkata, aku mati. Karena saya bilang begini, Yesus berkata, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi anak manusia dia datang memberi kamu hidup supaya kamu beroleh hidup dalam kelimpahan. Jadi saya tahu roh jahat, kerasukan ya. Apa yang saya lakukan ya? Saya tangkit roh jahat. Tapi ada hal yang aneh. Ada hal yang aneh terjadi begini. Tiba-tiba saya spontan saya bilang gini, karena dia melotot di saya. Dan mata orang kalau kerasukan roh jahat itu matanya tuh, maaf ya, orang cantik. Kalau kerasukan roh jahat, orang ganteng gagah, begitu kerasukan roh jahat, tidak enak dilihat. Orang orang entiti bilang mengerikan. Begitu dia melotot di saya, saya berkata, lihat mata saya. Nah, itu spontan, lihat mata saya. Waktu dia ketemu matanya dengan mata saya pelot tadi, tiba-tiba dia begini. Ketakutan lihat mata saya. Terus dia tutup mata lagi. Terus lagi marah lagi. Lihat mata saya. Dia tidak ketakutan gini. Lalu kemudian saya tangking roh jahat itu dan keluar. Itu dibebaskan. Pak, mata saya ada sesuatu. Ada sesuatu tidak ada kan? Jadi ada saudara. Kalau saudara izinkan pemerintahan Kristus berkuasa dalam hidup saudara, maka Alkitab berkata, Yesus berkata, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu baik, terang seluruh tubuh. Kalau matamu gelap, jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi saudaraku, kalau kita izinkan pemerintahan Kristus bekerja, mata kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan takut tak roja. Ingat prosesnya tadi? Proses baru kemuliaan, pembentukan baru kemasyuran. Ada hand sanitizer, boleh pinjam. Terima kasih Ibu. Baik. Ibu dekat dengan hand sanitizer dan parfum tentunya Ibu ya. Haleluya. Tadi pun sebelum kemari saya semprot-semprot juga. Pendeta juga manusia. Apakah air atau zat kimia dalam tabung ini, botol plastik ini,
bisa keluar hanya karena saya doakan sungguh-sungguh. Doa orang benar yakin didoakan sangat besar kuasanya. Keluar sampai urat leher saya putus, tidak akan keluar sampai ibadah ini selesai, sampai keluarga saya sudah tidur, saya akan tekin doang di sini ya, dia tidak akan keluar. Dia hanya satu cara bagaimana saya bisa keluarkan cairan kimia. Gimana? Ya, istilahnya apa? Bukan, tekan itu apa? Pencet. Sorry ya. Tuh jangan makan. Jangan. Coba dulu ya. Ya, kelihatan ya? Tuhan izinkan seringkali pengalaman pencet dalam diri kita. Amin. Supaya unsur-unsur kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita mengalir. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan tadi dari perkataan, tapi dari kuasa. Justru kita ditekan, kita disalah mengerti, difitnah orang, gak dianggap, dirugikan mungkin. Justru respon kita harus benar. Kalau kita pemerintahan Kristus ada pada kita. Makanya Yesus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus berkata, kalau orang menampar pipi kananmu, serahkan pipi kirimu. Kenapa? Respon kita itu akan menentukan masa depan kita. Makanya saya mau katakan kepada saudara, ketika kerajaan Allah, Yesus jadi raja, pemerintahannya berlaku dalam hidup kita. Kita ditekan sekalipun, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa itu justru akan mengalir keluar. Dan orang melihat kita, orang melihat Yesus nyata bekerja dalam hidup kita. Amin. Kalau ini terjadi, Tuhan bilang begini, waktu saya tidak cukup waktu Pak, ya, karena saya mau tadi pendek bagus kan. Makanya 3 poin yang kedua yang saya berbahas Pak, kebenarannya. PR aja, makanya undang saya lagi ya. Mana ada pendeta mengundangkan dirinya. Oh saudara bilang, kita kedepankan kerajaan Allah, pemerintahnya dan tata kelola dalam hidup setiap kita. Maka dan kebenarannya yang akan menjadi PR untuk pertemuan yang akan datang, I don't know when. Tuhan bilang gini, maka semuanya itu akan ditambah. Konteksnya apa? Urusan soal makanan, minuman, pakaian, berkat-berkat seperti itu gak usah khawatir. Burung di udara dipelihara, mereka tak punya handphone, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka jatuh tanpa izin Tuhan. Amin. Rambut di kepala kita semua terhitung. Istri saya suka habis mandi keramas ngitungin, misahin berapa rontoknya. Capek lama-lama nggak dihitung. Saya berkata saudara, Tuhan bisa tahu berapa rambut kita sekarang, apalagi pergumulanmu, apalagi masalahmu. Saya mau beritahu, Tuhan mengerti, Dia peduli akan setiap kita. Tapi tempatkan Dia jadi raja, prioritaskan Dia kerajaannya, pemerintahannya. Jangan khawatir, kesusahan sehari cukup sehari, kesusahan esok punya kesusahan sendiri. Artinya saudaraku, jaminan pemeliharaan Tuhan terjadi terus menerus dalam hidup kita. Yang percaya berkata haleluya, haleluya. Selesai. Kita akan menaikkan satu pujian. Ada lagu itu kan, pujian banyak wanita kita beli. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah
Adakah pemerintahannya berlaku penuh, bukan cuma di ruangan kebaktian seperti ini, tapi di seluruh aspek hidup kita. Mari kita minta anugerah Tuhan. Buatlah sebuah komitmen penuh sekarang. Mulai dari saat ini ya Tuhan, saya mau Tuhan hidup dalam pemerintahan kerajaan. Tolonglah saya Tuhan, ingatkan saya supaya saya bukan jadi orang-orang yang bermuka dua, munafik apalagi, tidak asli. Tapi biarlah kami jadi orang-orang yang menjadi perwakilan kerajaan. Ketika kebaktian, ketika tidak ada orang sekalipun Tuhan, kami tetap memegang kebenaran. Berkati umatmu semua di sini, berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan, rumah tangga. Aku berdoa supaya kerajaan Allah memerintah di sana. Home sweet home, home blessed home terjadi, surga nyata di rumah tangga. Pulihkan setiap hubungan suami istri, orang tua, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolonglah kami juga supaya kami di kecakapan berlatih untuk supaya kami pandai mengelola waktu kami, keuangan kami, tubuh kami, makanan kami. Tata kelola ini mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang terbaik dan kami boleh memuliakan Engkau lewat segala bidang yang percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan secara khusus aku berdoa memberkati kedua hamba-Mu, sepasang suami istri ini. Aku berdoa melepaskan berkat bimbing terus Tuhan. Aku berdoa supaya pemerintahan Kristus nyata kuat dalam kehidupannya, dan kemampuan untuk governance, tata kelola itu Kau semakin limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu bersama istrinya. Aku berdoa Tuhan, Indonesia membutuhkan jenderal-jenderal yang takut akan Tuhan. Tolong Tuhan, bawa kedua hamba-Mu sehati, sepikir, sejiwa, seroh, sevisi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dia Tuhan, dan tuntun langkah hidupnya. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala rancangan manusia yang mencelakakan. Dalam nama Tuhan Yesus, tapi penyertaan-Mu sempurna atas hatinya. Kami akan hikmat dalam nama Yesus, supaya dengan demikian dia mewakili pemerintahan kerajaan di bidang kepolisian, keamanan, dan di bidang perpolitikan sekaligus. Terpuji buat nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Roni untuk pemberitaan firman-Nya. Biar penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita yang mau katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk diakoni yang di tempat ini, berikan dengan sukacita. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Mari sebelum kita memberi, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, kalau kami sudah diberi kesempatan memuji dan menyembah dan mendengarkan isi hati-Mu. Tiba saatnya kami rindu memberikan yang terbaik. Biarlah setiap rupiah yang kami tabur untuk kemuliaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita, biar kami dapat bersukacita selalu di dalam Tuhan, karena kelimpahan Tuhan berikan atas setiap kami yang merindukan Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu memberikan dengan sukacita bersama, katakan amin. Haleluya. Mari saya undang yang bertugas untuk persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sambil memberi, kita naikkan pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak
Setiap kita diberkati Tuhan, amin. Dan setiap menjadi berkat dimanapun kita berada, amin. Biar terang Tuhan terus menerangi setiap hidup kita dan hati kita, amin. Mari saya undang Pak Welem untuk mengakhiri doa ibadah ini dengan doa syafaat. Mari siapkan hati kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdua kita untuk kita naikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang telah mempersekutukan kami di tempat ini, untuk kami memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan membawa pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami percaya kehadiran kami di sini. Kami akan membawa berkat-berkat yang untuk kami jadikan pegangan dalam hidup kami. Firman Tuhan yang telah kami dengar boleh dimeterai dalam hati kami. Untuk lebih daripada itu kami melakukan dalam hidup beriman kami dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami naikkan buat pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan yang baik untuk memberkati pemerintah kami, supaya dapat memerintah dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Seluruh bangsa, seluruh rakyat saling menghargai satu dengan yang lainnya, biar terjalin kedamaian di dalam negeri kami. Kami juga akan menghadapi perhelatan pemilihan umum bulan depan. Kami semua mendoakan ya Tuhan, kiranya campur tangan di dalamnya, biar pesta demokrasi yang akan kami lakukan berjalan dengan baik, memberkati aparatur negara yang mengawal semuanya itu ya Tuhan. Kami percaya ada pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan tetapkan dalam negara kami. Tuhan yang baik, kami menyerahkan seluruh pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang baik, saat ini kami mau berdoa buat Bapak Purnawirawan Andika Perkasa bersama keluarga terkasih. Kami tetap mendoakan, jika Tuhan berkenan tidak ada yang mustahil. Tuhan pakai Bapak Andika Perkasa menjadi pemimpin dalam negara kami. Banyak bidang, banyak sektor yang memerlukan orang-orang yang Tuhan telah tetapkan. Kami percaya salah satunya Bapak Andika Perkasa. Kami terus mendoakan agar satu waktu Tuhan pakai. Tuhan pakai, terus Tuhan pakai, sehingga bangsa dan negara kami terus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terus berkembang. Dari pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan pakai. Berdoa buat istri dan anak-anak yang menopang karir Bapak Andika Perkasa. Memberkati keluarga ini agar menjadi keluarga yang menjadi teladan, baik di dalam rumah maupun teladan bagi kami semua yang melihat begitu keharmonisan rumah tangga Bapak Andika Perkasa. Terima kasih Tuhan, kami taruh kehidupan Bapak Andika Perkasa secara pribadi maupun keluarga dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Saat ini juga kami naikkan doa kami buat yang terkasih Bapak Wirawan dalam tugas pengabdiannya sebagai polisi. Tuhan memberkati
Bapak Birawa di dalam tugas dan pekerjaannya. Hikmat Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran dia. Beri ia sehat senantiasa Tuhan, lindungi senantiasa. Kami percaya karir dan prestasi semuanya datang daripada Tuhan yang berkehendak atas pribadi dia. Terima kasih Tuhan. Secara pribadi kami serahkan Bapak Birawa ke dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan saja. Kami berdoa juga buat Ibu Herti yang menopang Bapak Birawa di dalam tugas-tugas dan pengabdiannya. Kau berkati dalam usaha-usahanya. Secara pribadi Kau berkati kesehatan dia. Pelihara senantiasa, terus menerus Engkau tambahkan hikmat. Berkati hubungan suami istri yang harmonis, rukun. Karena itu kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan taruh, Tuhan tetapkan di dalam rumah tangga ini. Anak-anak dalam pendidikan Alvaro, Michael, dan Edgar, Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mencapai kesuksesan mereka yang telah Tuhan tetapkan dari semula. Terima kasih Tuhan, pelihara kehidupan mereka dari hari ke hari. Menjadi anak-anak yang selalu ingat akan Tuhan dalam hidup mereka, selalu bertopang pada kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka secara pribadi masing-masing, kesehatan mereka, pergaulan mereka dalam penyertaan dan lindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami semua yang berada di tempat ini dengan pergumulan kami masing-masing. Berkati setiap rumah tangga kami. Tuhan tahu, Tuhan tilik satu persatu kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, jangan Engkau jauh daripada kami. Engkau berikan anugerah sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Biar kerajaan-Mu ada dalam setiap rumah tangga kami. Anak-anak yang mencari pekerjaan, anak-anak yang lagi sekolah, anak-anak yang lagi mencari pasangan hidup, Tuhan boleh memberkati mereka masing-masing. Sebuah hubungan yang harmonis Tuhan ciptakan di dalam rumah tangga. Hubungan suami istri, anak kepada orang tua maupun sebaliknya. Ada Tuhan yang taruh hikmat di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan umur mereka semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Yang berulang tahun perkawinan, kami mendoakan biar rumah tangga mereka tetap langgeng, harmonis, ada Tuhan di dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berkenan ada di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita tutup ibadah ini dengan doa berkat dari Pak Johan. Kita bangkitlah berdiri sekali lagi. Kita naikkan kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran
menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih di mana Kau hadir dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami boleh menikmati puji-pujian dan menyukakan hati-Mu. Biarlah korban pujian penyembahan kami menggerakkan hati-Mu untuk terus membawa kami lebih dalam lagi Tuhan, dalam masuk dalam rencana Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, kalau sehari ini Tuhan, sore ini banyak jiwa, banyak hati yang perlu untuk diubahkan di dalam cara berpikir mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran akan firman-Mu. Sebelum kami mendoakan akan hamba-Mu, kami teringat akan anak-Mu, hamba-Mu, Oma Eyang Lis Sujarwo Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang terbaring lemah. Saat ini kami berdoa mau angkat pergumulannya Tuhan, mau angkat dalam doa-doa kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menjamah akan Eyang Sujarwo ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita doakan untuk Eyang Lis, karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya doa dari tempat ini menggerakkan kesembuhan Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami angkat tangan kami doakan untuk Eyang Lis. Biarlah kuasa-Mu menjamahnya, kuasa-Mu menyembuhkannya, kuasa-Mu memulihkan Eyang Lis dimanapun saat ini dia berada. Ada sedang terjadi pengobatan di daerah Jawa, Tuhan sudah pimpin. Tuhan pakai obat-obatan yang ada, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Roni Daud Simeon Tuhan, bersama istri yang datang memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita melepaskan berkat untuk hambanya yang dipakai Tuhan luar biasa pada sore menjelang malam ini. Kita percaya Tuhan yang sudah taruh visi